Gila, udah buka cabang ke-7 loh. Dulu cabang pertamanya gua ikutan menjadi saksi loh. Bagi-bagi 1 miliar rupiah. Thank you kalau udah ngikutin ya. Nggak, lu duit dari mana sih? Cuci uang. Kita kasih solusi. Nah, ini brandnya yang waktu itu gua kemakan keviralannya dia nih sama Tasya Farasya. Jordi, bro. Thank you Bro Wah, Derry. gila, udah buka cabang ke-7 loh. Dulu cabang pertamanya gua ikutan menjadi saksi loh. Bagi-bagi 1 miliar rupiah. Thank you kalau udah ngikutin ya. Gua gak ada dikasih lagi. Oke. Waktu itu Mana sih duitnya? Dulu viral banget ya. Jadi sempat waktu itu bikin tebak-tebakan kira-kira Tasya Farasya mau bikin apa. Dan ternyata lu dibalik itu semua kan. Oke. Bareng ya bertiga sama bini lu juga kan. Iya, betul. Nah, ternyata ujung-ujungnya keluarin Golden Black. Yes. Gue sempet hampir nggak semua sih. Ya setengahnya tuh menu-menu lu tuh yang berry tuh apa ya? Berry Brew. Berry Brew. Oke. Lu pernah inget nggak waktu itu gue di repost juga sama Tasya tuh, gue nge-review dalam mobil gue yang akhirnya maaf banget. Lu buka di Kemang tuh ya, itu menyesatkan konsumen. Parkirannya susah, Gojek semua isinya. Gue mau turun juga takut diminta foto-foto. Ini norak banget, jijik banget gue ngomong, gue aja jijik ngomong barusan. Jadi tuh gue harus di reviewnya tuh di mobil, jadinya gue nyobain tuh. Wah ini keren ya. Emang konsep kita to go dari awal. Emang coffee to go. Coffee to go. Ini kan adaptasi COVID kan. Ya emang nggak boleh dine in. Jadi emang kita bikin tuh to go. Emang kita nggak siapin kursi bahkan. Lah tapi kan lu buatan niat konsep lu Golden Black. Apa karena gue kemakan kemewahannya ya? Kesana gede banget gitu. Kita siapin karena kita positive thinking. Banyak yang akan datang karena awareness yang kita mau keluarkan itu cukup besar. Jadi kayak oke, pasti ada orang yang datang juga, pasti ada yang mau datang, ya kita siapin visual yang bagus untuk konten. Nah, konsep-konsep kayak mewah, elegan, gold, hitam, apa namanya istilahnya tuh kalau gitu tuh? Golden Black. Iya, memang warnanya. Makasih lo udah diingetin saya. Tapi maksudnya kayak kerajaan apa sih namanya nih kayak gini-gini nih? Apa karena memang gaya Arab-Arab begini kali ya, Tasya? Gimana ya ngomongnya ya? Klasik gitu kali ya. Nah itu kan dari awal, nanti lu bisa ceritain ya bro ya. Dan lu kenapa Tasya Farasya, karena lu gak mampu menopang bangun bisnis berdua sama bini lu sampai nebeng traffic seorang Tasya Farasya tuh seperti gila, tajam banget omongan gue ya. Awalnya gimana sih bro? Oke. Nah sampai nanti lu bahas yang cabang sekarang di Bogor juga rame. Gila ya, nama Tasya masih loyalisnya kuat banget ya. Emang influencing banget kata Tasya, Masya Allah. Oke, awalnya kali ya. Kenapa bisa kopi gitu ya? Kenapa kata Tasya deh? Awalnya kayak gue dan istri ada rencana mau bangun coffee shop dan kita ya butuh banget exposure yang luar biasa supaya kita bisa bersaing lah di medan perang yang udah cukup padat ini. Kita butuh kata Tasya satu karena kita tahu banget how influencing kata Tasya dan market segmentation yang emang kita targetin beda. Nah, gini bro, lu bukan malah blunder ya? Karena kan Tasya itu kan yang gue tahu kan blogger, apa namanya nyebutannya? Makeup blogger. Makeup blogger, Yeah. beauty blogger. Beauty blogger. Itu kali ya. Kan ada yang bilang gini, gue nggak tahu ya, sependek ilmu pengetahuan gue mengenai marketing tuh kayak gini. Lu jangan cuma modal kenalan sama Deddy Corbuzier misalnya, Fadil Jaidi misalnya. Tapi kalau audiensnya nggak cocok, gimana? Gitu. Contoh misalnya gue bikin bengkel, terus gue punya privilege kenal sama Fadil misalnya. Ini gue randomnya aja ya. Kan kayaknya kan bengkel kayaknya sangat Fadil sekali ya ceritanya ya, montir-montiran gitu, kayaknya begitu ya. Alias enggak gitu ya. Terus tiba-tiba kayak, "Deal, posting dong, review dong, bengkel gue lagi mau custom motor," gitu. Kan jangan-jangan nggak cocok tuh audiensnya gitu loh. Maksud gue kan lu buka coffee, tapi audiensnya Tasya bini gue gitu. Maksudnya yang doyan makeup gitu misalnya. Kan jadi kan cost lu gede banget loh takutnya. Oke. Ya, terlepas dari akad lo gue nggak tahu ya, mungkin ada gaji bulanan kah atau mungkin bagi saham kah, gue nggak tahu, cuma intinya cost lah pasti. Oke. Jadi kenapa kata Tasya itu tadi kita mau market yang berbeda dan butuh exposure yang besar pastinya. Kedua, waktu itu pas zaman COVID
Kak Tasya itu bener-bener Kak Tasya itu punya ketertarikan ke kopi yang cukup tinggi. Oh ya? Hampir di setiap kontennya, walaupun lagi make up, depannya ada kopi. Oh emang ada kopi. Bikin resep kopi di YouTube. Waktu saat COVID itu, kalau lu di keyword itu lu cek resep kopi spasi kan keluar tuh. Rekomendasi gitu. Paling atas Tasya Farasya. Masa sih? Kedua mungkin kayak merek-merek kopi yang lain. Pertama resep kopi Tasya Farasya. Se-viral itu. Dia beliau bikin kurang lebih 5 resep dan itu hampir semuanya viral. Ada masih sampai sekarang yang kita jual di Golden Black, ada resep original Kak Tasya. Oh iya kali ya, karena mungkin gue nggak ngikutin dia secara personal ya, maksudnya dia kayak gimana yang gue tahu taunya ya secara umumnya aja gitu, positioningnya ya makeup. Tapi kalau dalam kan juga gue nggak ngikutin gitu. Mungkin kalau ya ibu-ibu cewek-cewek lah mungkin ngikutin gitu ya. Oh ternyata itu. Emang bukan dulu segmen marketnya. Sangat makeup sekali saya. Ya minum bro. Juwater memang itu enteng banget tuh air tuh. Coba lah minum. Artinya gitu. Jadi kalau untuk kopi ternyata dia. Nah berarti gini. Lu sebelumnya gimana sama dia? Teman? Pernah kerja sama. Gue sebagai brand yang memakai jasa endorse Kak Tasya. Oh iya. Beberapa kali sampai mungkin Kak Tasya aware juga sama brandnya. Jadi pas kita ajukan bisnis, diajak ngobrol. Pas kita ngobrol, wah satu chemistry gitu, kayak udah lama kenal, terus kayak satu selera sama satu visi terhadap kopi. Pas ngobrol gitu. Jadi kayak nyambung banget, suka sama selera. Kayak kita ngobrolin kopi apa sih Kak yang lu suka gitu. Ini nih. Waduh sama lagi. Sama semua gitu. Kayak mau ngomongin konsep, kalau emang lu nanti kalau kita misal jadi gitu, konsep yang mau lu usungkan apa sih? Ternyata sama juga sama yang udah kita bayangkan. Kayak chemistry dapet gitu. Oke. Dan nama itu dari siapa? Golden Black. Dari teman kita, Pak Ubi. Siapa? Oh, barista handal. Gila. Lu masa mau menggeser gua dari Aldi dan Raisa ke sini sih, yang tiap pagi gua 2 kopi? Parah loh. Ya lu mau mengakuisisi. Karena bahaya itu bro, karena bikin americano. Saya akan kritik pedas. Saya orangnya tuh iya enggak. Kita terima kritik. Ya, sorry banget, jangan baper ya. Gue orangnya emang bilang kritik, tapi kritikannya seperti apa? Tadi gue udah minum segini dan gue coba telah, jangan kayak dulu ya bro ya. Gue minum tuh bergeser banyak tuh, bisa jadi itu sebuah kritikan. Aus kali ya. Nah, kita lihat Will sih lah. Jadi kita lihat di akhir video gue akan spill. Parah pokoknya. Gue harus kritik banget. Bentar deh. Jadi di akhir video ya. Tapi nanti kita nggak apa-apa, gue jujur ya bro ya. Nah, makanya gue coba minum dulu aja sambil kita ngobrol. Golden Black dari Obi. Ya. Kenapa Bi lo ngomong begitu Bi? Atas dasar apa Bi? Ilmu dari mana Bi? Pengen tahu gue. Emang boleh sebarista itu Bi? Anak kopi dia berarti. Anak skena. Yoi, kopi bos. Gimana? Ya dia nggak pakai mic, lu ceritain aja deh. Jadi awal pas ketemu Kak Tasya itu ngebahas tentang warna dari branding gitu kan. Branding kita pilih warna apa ya yang kira-kira bakal kita bawa gitu. Kayak hitam sama emas sih gitu. Gue juga suka lagi gitu. Di saat itu emang kita bukan di saat itu. Emang pas lagi ke bawah itu kita mikirin konsep yang Kak Tasya banget juga, hitam dan emas sih. Oh kenapa? Maksudnya dia kan bukan makeup tuh identik dengan kalau lo pengen nempel ke loyalisnya dia ya. Warna-warni misalnya, pinky misalnya. Kak Tasya tuh bisa jadi yang hitam, gotik gitu. Bisa jadi yang colorful banget. Tapi keduanya Kak Tasya suka. Kak Tasya pernah akuin itu di podcastnya. Oh dia anak emo ternyata. Nggak emo juga. Tadi lu bilang katanya darkness. Itu. Ya pokoknya suka yang begitulah ya. Suka gelap. Nah ini kan sempat
belum pernah kebahas. Nggak tahu kalau di audiens gue sih kayaknya belum dapat insight ini gitu ya. Karena memang di bisnis kan gue pengen kupas dari segi strategi marketing kan orang beda-beda. Dulu kan sempat lo bagi-bagi 1 miliar. Ya. Maksud gue, coba gue pengen tahu clearnya. Itu uang cash 1 miliar kah? Atau berupa produk 1 miliar kah? Atau apa sih sebenarnya, dan duit dari mana gitu loh? Enggak. Total produk tuh enggak sampai total hard cash tuh enggak sampai 1 miliarnya. Itu kita valuasi dari segala macam hadiah gitu. Jadi kita bikin banyak pemenangnya, kita buat challenge. Kita buat challenge itu untuk ngangkat lagi, bikin challenge yang membawa ke arah Golden Black gitu. Tentang Golden Black apapun itu orang bisa bikin. Waktu itu ada yang sampai bikin jingle, bikin baju untuk warna Golden Black gitu. Nah itu kita kasih hadiahnya itu dari ada berapa juara lupa kalau nggak salah puluhan. Ada juara 1 berapa puluh juta, juara 2 berapa gitu. Terus ada juara yang banyak itu free coffee selama 1 tahun atau 2 tahun? 1 tahun. Gile. 2 tahun ya? Free coffee 2 tahun. Enak banget hidupnya. Kopi, 2 tahun free. Lu budget kopi sebulan berapa, Pak? Kalau kopi setiap hari ya kayak gitu ya? Saya nggak tahu, pakai kas kantor kebetulan. Nggak peduli ya. Satu kopi. Perusahaan saya suka-suka saya dong. Anggap berapa sih kopi? 20.000 lah. 20.000 ya, kopi susu gula aren biasa 20.000. 20.000 kali setiap hari atau hari kerja lah 25 hari gitu mungkin ya. Gue tiap hari anak-anak nggak tahu kita gimana sih, kita beli grind sendiri ya. Karena ongkos Gojek tuh lumayan nih tiap hari ngopi ya. Jadi kita beli sendiri. Nah itu kalau hitungan beli mungkin lebih murah kali ya. 20 tuh sama ongkos? Enggak dong ya? Enggak dong ya. Kopinya aja. Ya udah berarti sebulan 600.000. Iya. Dikasih 2 tahun. Itu juara untuk 1 orang. Gila. Banyak tapi yang hadiahnya kayak gitu tuh puluhan juga yang hadiah free coffee. Banyak yang free coffee. Nggak, lu dari mana sih? Cuci uang. Ini kan udah dibahas di sebelumnya nih. Cuci uang enggak. Enak banget tuh buat thumbnail tuh ya. Ternyata bisnisnya Tasya Farasya cuci uang gitu. Enak banget tuh ngegoreng clickbait. Enggak, makanya gue nanya bro. Gue gak mau nyebutin nama mereknya. Gue pernah kerja di sebuah radio. Harusnya lu tahu ya. Penyiarnya sama Vincent Rompis. Sama temen gue juga Aldi dan lain sebagainya. Itu ini gue ngomong ini untuk edukasi Pak Bos. Saya maksudnya bukan gak berterima kasih waktu itu bangun perusahaan atau mungkin mendirikan saya menjadi kontribusi bagian dari Anda gitu ya. Kita waktu itu bagi-bagi hampir 1 miliar launchingnya radio kita sesuai dengan frekuensinya 96,7 967 juta launching pertama. Waktu itu mikirnya ya qadarullah sih, gue gak bilang tim yang salah, enggak, disclaimer. Tapi gede di awal tuh kan kayaknya traffic di awal doang gitu, takutnya dia nggak masuk ke loyalitasnya sesungguhnya. Tahu ya kayak gitu ya. Bagi-bagi duit. Nanti kalau orang itu konten kreator itu nggak lagi bagi duit, engagementnya kecil. Harga di diskon, pas lagi normal nggak ada beli. Itu kayaknya udah umum lah ya, meskipun nggak semua brand kayak gitu ya. Lo nggak takut cuma gede di awal, habis itu kayak krik turun gitu? Nah itu dia. Nah ini gue pengen gali nih insight-nya. Oke, jadi kita tahu bakal besar nih. Qadarullah terjadi besar, bahkan di atas yang kita ekspektasikan. Tapi kita udah siapin strateginya itu untuk orang mau se-viral apa, mau serame apa, dibicarain kayak gimana. Kalau produknya itu nggak bikin lagi ya buat apa? Turun-turun juga. Ini yang bikin Golden Black itu launching 9 bulan bro. 9 bulan, 6 bulannya itu R&D produk. Oke. Kita setiap hari R&D. Setiap hari gitu kita pergi ke supermarket yang cukup lengkap, semuanya hampir semua bisa bilang ada gitu. Kita beli semua merek susu. Gula aren kan dulu kopi susu gula aren. Gula arennya dari apa ya nyebutnya, pengrajin gula aren apa? Petani gula aren dari region Sukabumi, Ciwidey, ini gitu. Kita kumpulin semua, kita masak gula aren aja pakai kayak rasio 1:3, ini banding ini, kita diulang semua, dicoba sampai ketemu semua. Kopi susu kita cobain hampir semua roastery lah yang ada di Jakarta ya, yang bagus-bagus namanya.
Qadarullah juga ada yang bisa nyampein kita ke Harrison Chandra waktu itu. Itu World Barista Champions juara 7 dunia. Wow. Buat roastery kita kerjasama juga sama Bro Harrison. Wah, ini kopi udah top notch lah gitu. Kopi. Gila. Oh, ternyata story di balik itu tuh gue baru tahu loh, seserius itu gitu loh. Serius banget. Soalnya kan waktu eranya kopi susu di Cipete tuh jadi pada rame, jadi ikut-ikutan. Kayaknya seakan-akan belum dibilang coffee shop kalau lu nggak ambil menu kopi susu gula aren itu kan. Iya. Terus kita juga mengusung konsep ini karena balik lagi ke bersaing di medan perang yang udah cukup rame ini tuh konsepnya hampir semua seragam, kurang lebih beda tipis Ya lah. itu dari namanya udah begitu-begitu Iya, semua. namanya, konsep bangunannya segala macam gitu. Kita pengen diferensiasi dari konsep brandnya sampai market segmentation kita bedain juga. Kata saya alasan ketiganya, market segmentationnya dominan banget cewek. Ada coffee shop yang menargetkan benar-benar cewek. Wih keren. Iya sih ya. Biasanya coffee shop tuh menargetkan anak-anak yang memang doyan masuk bangunan yang mangkrak gitu loh, yang kayak belum jadi, yang masih banyak batu-batu. Konsep lu juga nggak kayak gitu kan? Enggak. Tapi memang coffee shop itu syaratnya bangunan kayak bangku beton yang ada cor-corannya gitu atau gimana sih? Kata sastra Silalahi sih ya. Iya. Makin mangkrak, makin keren. Nggak tahu deh bahasanya apa. Makin mangkrak, makin mendongkrak. Iya, makin mangkrak, makin mendongkrak. Iya kan, ada yang namanya bangunan kayak belum jadi. Iya. Nggak finish tuh bangunan. Mangkrak. Oh gitu. Cuma kok nggak rame ya. Pernah gue liat semakin, mungkin disangkanya rumah angker kali ya. Jadi gue pernah lewatin, emang bangunan itu beton semua Banyak tuh. yang rame juga. Lah sepi gitu. Ya makanya gue nanya, ada juga yang nggak rame. Mungkin gini kali bos, sorry banget bos. Terlalu kayak rumah angker juga agak ngeri juga gitu kita mau mampir kan. Mungkin takutnya gitu. Oh iya, gue mau edukasinya. Ternyata ada tuh marketnya. Makanya dipatahin sekalian, mendingan cewek. Classy, elegan gitu tepatnya. Oke, sampai fun fact itu waktu Kemang baru soft launching, kita belum gembur-gembur apa-apa di sosmed, kayak ada bule datang ke toko nanyain wine. Kayak kita jualan kopi, kita kejualan wine. Lah. Nah, itu bukan blunder, Bro. Malah disangkanya orang persepsinya dari luar nih. Merek masih ditutup, nggak ada kopinya di merek. Di signage luar. Nggak ada kopinya. Kan waktu itu Golden Black Coffee ditutup kan. Udah dibuka belum? Oh iya. Oh, oke. Orang ke blunder aja Oh sih. iya, karena lo. Nah, ini kan nggak ada kopinya nih. Memang khusus ini Croissant jadi nggak ada kopinya. Oke. Satu dong ya, gua anaknya fasting banget nih, sorry banget Gak apa-apa, nih bro. gak apa-apa. Dibawa pulang masih aman kok. Iya. Besok mau fashion show soalnya. Jadi saya harus singset. Jijik banget ya. Nah terus akhirnya bisa sampai ke 7 cabang tuh gimana bro? Menu kita itu kompleks banget mas. Jadi mungkin di bio kita juga tulis the first and only maybe masih sekarang brand with leveling concept. Jadi waktu itu kita ngebahas tentang isu kalau kopi itu preferensi orang itu sangat berbeda-beda gitu. Ada yang suka kopi yang benar-benar light, makanya ada fans ke brand A gitu. Ada kopi yang suka strong gitu, makanya ke arah fansnya sama brand B gitu. Nah kita menghargai preferensi itu gitu. Jadi kita buat konsep leveling. Oh gimana levelnya? Levelnya itu makin rendah angkanya, makin light kopinya. Cafe level. Oh iya bener. Lu ada gitu-gitu dari awal ya? Ada dari awal. Itu yang bikin kita. Jadi kalau ibarat jadi barang gitu ya, satu SKU. Ini satu misalnya Golden Black level 1, 2, 3 itu udah 3 SKU. Wah capek tuh. Terus untuk di first level itu juga nggak cuma gue tambahin kopi doang. Itu kita juga tambahin, kita adjust lagi gulanya biar balance gimana, creamernya kita biar balance gimana, susunya juga harus menyesuaikan lagi. Repot amat kenapa nggak level 1 normal, level 2 1 shot, espresso, level 3 2 shot. Banyak paling yang kayak begitu. Gitu. Tapi kan jadinya dominannya pahit aja. Nggak balance, kita tetap ngejar balance-nya. Oh iya, sorry Obi Kopi, sorry banget Obi. Saya nggak ngerti barista soalnya. Nggak, kata dia udah mati nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Bro, gitu kata dia kan. Ya kan gua nggak tahu Bi, santai aja Bi.
Kan kita nggak paham, kita nggak tambahin aja shotnya, kirain begitu. Oh ternyata nggak begitu ya? Nggak kayak gitu. Oh gula naik. Hah? Sekarang kita tambahin lagi karena ada yang beberapa yang bilang level 3 udah nggak terlalu strong buat gue sekarang gitu. Wah, kuat banget nih gitu. Kita buatin level 4 sama level pro. Kayak apa tuh jadinya tuh orang tuh? Hah? Mun-munannya naik tuh. Pahit banget dong. Gimana sih tuh gua gak kebayang. Level pro itu ibarat level 3 tambahin banyak lagi. Itu kayak lo begadang butuh fresh gitu. Lo minum itu pagi-pagi udah melek tuh seharian, yakin gue. Bro, ini gua agak tajam nih bro ya. Itu gak bahaya ke jantung? Enggak, kita itu juga ada triknya apa gimana sih? Kita itu kita pakai ada satu ingredients kita yang emang lumayan value-nya itu ngejaga menetralkan asam lambung. Jadi alhamdulillahnya juga banyak komplimen yang datang kalau minum GB tuh nggak sama kayak kopi lain gitu. Karena asam lambungnya nggak naik. Biasanya orang di cewek riskan banget sama asam lambung kan. Kalau kata sastra, jaga lisan Anda. Jaga lisan Anda. Jangan bilang asam lambung dong. GERD lebih parah lagi. Kita anak Jakarta bro. Malu. Iya gak? Sama Pemprov DKI apa hubungannya? Iya emang GERD. Ah itu biasanya kayak gitu tuh kopi kayak tuh gitu. Tapi kita bisa lumayan ngebalance sih gitu. Yang kita rasa juga lebih aman. Alhamdulillahnya. Terus bocorannya jangan terusin dulu. Bocorannya apaan? Bisa yang bikin beda. Ya itu dapur kita. Lah, sulit banget loh. Ada sesuatu dikasih apanya gitu? Apa? Paracetamol? Ya kan buat meredakan, buat meredakan lambung. Yang gue nggak tahu. Bi, sawat banget sih lo Bi. Mentang-mentang barista ternama nomor 1 di Indonesia lo Bi. Hah? Dia tolak ukur barista katanya. Gue gak ngomong ya. Gila. Oh ternyata bukan itunya. Bukan. Tapi gue suka deh positioning kayak tadi. Maichi naik tuh gara-gara leveling. Ya kan? Akhirnya diferensiasi muncul. Semua juga jualan keripik. Semua juga jualan pedas-pedesan. Tapi ketika ada level-level lah mencuat karena preference tadi tuh. Orang jadi lebih dihargain. Makin luas. Lagi ya gitu kan, ngelebarinnya bukan ke marketnya, ngelebar dari umur anak kecil sampai sini gitu kan. Kan banyak salah kaprah kan. Siapa marketnya? Semuanya. Nggak bisa tuh. Nah tapi dibikinnya satu seperti itu makanya naik. Kalau nggak salah koreksi, mie gacoan nih ada level-levelnya tuh mie apa ya? Kurang tahu. Iya itu ada level-levelan juga tuh. Gue pernah beli waktu itu. Itu juga rame juga. Nah yang gitu itu ya level udah banyak, cuma di kopi kita bisa cap kita pertama sih. Iya, kedengerannya level memang kayak agak copycat biasanya gitu. Biasanya kan cuma double shot, gitu kan, single shot, double shot, udah. Resep yang sama ditambahin shot espresso, udah. Oh iya benar, biasanya kayak gitu kayak tuh. Gitu biasanya. Ketika gue mesen americano di Starbucks, sorry, di boykot ya. Oke. Sorry, Palestina bro. Ya itu biasanya mau nambah mas. Enggak usah gitu. Makanya gue nggak, biasanya kan gitu-gitu doang, nambah tambah satu shot, tambah apa segala macem gitu kan. Nah tapi ternyata lu mungkin naikin levelnya dengan gue nggak tahu ya, cuma ditambah shotnya doang, tapi ternyata enggak ya. Dari kita adjust semuanya. Jadi resep level 1, 2, 3 tuh kandungan susunya beda, ini beda semua. Gak ada yang sama. Bahkan level 2 di sini sama di ini misal golden black coffee. Ini level berapa nih? Kok botolnya lucu amat sih? Itu level 3. Tahu 3 dari mana? Ada. Oh ini ya? Ya itu roasted almond level 3 sama golden black coffee level 3. Kandungan semuanya juga beda. Nah itu mas yang buat kita tuh untuk ke arah ngejaga produk kita tuh jauh lebih keras lagi gitu. Iya. Iya benar. Gue bilang operation tuh lebih sulit karena tapi ini salah satu peluru kita produk ini. Ini yang kopi susu gula aren, tapi yang almond. Bukan. Ini rasa roasted almond. Oh iya, gue pernah beli juga tuh. Ini jagoan gue ini. Jagoan juga. Iya kan, ini jagoan gue americano sama yang berry itu tuh. Iya, berry brew. Iya. Itu jagoan gue tuh. Ya, alhamdulillah kalau ada temen mampir gitu, gue nggak merekomendasikan menu apapun. Lu asal pilih, gue bilang enak semua. Karena lu yang jual. Karena gue yang bikin.
Ya lu yang bikin, ya lu semuanya lu enak bilangnya. Karena R&D 6 bulan pak. Bisa masih bikin produk gak enak bangetan dong. Oh iya. Cost lo itu modal lo berapa? R&D bagi-bagi 1 miliar. Nggak. Ini gue buat edukasi aja sih. R&D tuh gemuknya di mana? Nggak, biayanya itu loh. Duit siapa? R&D gemuknya di gue. Minum susu sama creamer tuh. Oh iya. Oh iya naik ya. Naik berat badan ya. Oh iya bener. Iya beratnya badannya naik ya kan tuh. Duitnya turun ya. Iya kan yang belanja mulu tuh. Wah dahsyat. Tapi itu pembagiannya Tasya juga kontribusi dalam permodalan. Kontribusi. Oke. Tiap konsep, tiap cabang tuh sama DNA-nya atau kadang ada dibeda-bedain? DNA sama. Enggak, misalnya looks-nya, tampilannya. Ini buat teman-teman yang pengen nambah-nambah cabang, kadang mereka kendala tuh. A/B test aja sih, masih A/B test juga gitu. Kayak kita coba di cabang Kemang tuh modern klasik, tapi lebih ke arah banyakan klasiknya gitu. Di yang Bogor terakhir coba ke arah banyak modernnya gitu. Kita pengen ngetes aja nih lebih banyak lebih menarik yang mana gitu. Coba deh lihat deh yang di Bogor nih. Ini lagi viral nih baru-baru ini, dia baru buka cabang yang di Bogor tuh. Samping Shell ya? Iya di Shell. Di Shell-nya ya? Di Shell-nya. Gox. Oh iya. Konsepnya masih agak masih sama yang kayak di Kemang juga ya, warna-warnanya ya? Iya kan? Pas lagi masa abis grand launching ini ada kita level main games lah di dalam, kita main dart. Terus kalau ada nyampe poin tertentu itu bisa dapat hadiahnya. Si iPad itu. iPad itu hadiahnya juga. Wah asik. Iya. Nah ini gue penasarannya itu lebih kepada sustainability-nya. Kalau memang mereka di luar sana kayak, misal ada yang menganggap, kok nggak seviral dulu ya, misalnya gitu. Nah itu lu apakah gara-gara strategi sustainability-nya mungkin lagi melandai atau memang demand kopi juga lagi turun? Ini misal, ini kan penyerangan nggak tahu macam-macam nih orang-orang. Kalau untuk kita nge-sustainnya kalau dari sisi marketing itu kita ngejaga banget jumlah reach ya. Jumlah reach gitu. Itu ya bukti lah kalau kita masih nyampe ke sana gitu. Yeah. Gitu kita ngejaga banget bottomnya itu sebulan 2.500.000 reach. Itu tim marketing kita keren banget bisa ngejaga itu juga. Wow. Oke, dengan segala macam cara sih kita coba A/B test juga dari coba KOL dari nano, mikro, mega. Semua kita reach semua, terus konten marketing juga kita coba A/B test juga tentang entertainment, terus tentang edukasi gitu. Mereka tertarik yang mana gitu. Ternyata yang paling works yang mana? Ini buat masukan teman-teman yang lagi ngejalanin coffee shop. Semuanya juga masuk. Mau edukasi, mau entertainment, itu semua masuk. Ya masuk ke konten pilar aja yang emang A/B test ini bagus, kita masukin konten pilar. Salah satu konten pilar kan juga memang ada entertainment, education, inspiration gitu kan. Ada yang pakai story tuh. Storytelling. Ya, ada yang gue pernah liat coffee shop, dia konsepnya ngasih challenge. Lo bisa nenggak 1 shot espresso ini, lo gue kasih. Ada. Kan konsep-konsep kayak gitu tuh. Ada. Nah maksud gue yang sekiranya cocok sama market dan behaviornya tuh yang mana yang paling tajam? Gue nggak tahu. Lo pernah pakai challenge itu juga? Enggak sih, belum pernah. Kenapa? Lo mau bilang itu norak atau? Enggak juga. Oh enggak. Konten edukasi itu ya edukasi tentang produk kita, edukasi tentang kopi secara general gitu. Kayak kopi kalau tentang brand kita ya tentang produk kita gitu, kayak kita edukasi ulang tentang level gitu. Itu nge-sustain juga kan biar orang nggak lupa gitu. Tadi Mas Dery aja sempat lupa kan kalau kita leveling konsep. Iya, gitu. Nah, itu konten-konten kita emang ngejaga itu terus, kita retain terus, kita keluarin terus, kita bikin orang ingat. Terus kalau kita ada sesuatu yang baru gitu, kita add on, ada tambahan susu lengkap mau dari almond milk sampai skim milk yang fat 0% gitu. 0,0% itu kita ulangin lagi kayak gitu. Nah kalau yang masalah level, coba deh ini kita bedah bisnisnya ya. Gue jadi kepikiran terkait cost. Oke.
Kenapa lu nggak bikin ketika level-level udah kelihatan demand mana yang paling tinggi, oke? Abis itu lu cut. Misalnya contoh, demand-nya sekarang atau mungkin demand tuh paling banyak di level 3 misalnya. Ngapain lu perjuangin 1 sama 2-nya? Kan biasanya itu kan strategi bisnis juga tuh. Yeah. Soalnya kenapa? Karena kan cost-nya atau bahan baku udah lu siapin untuk level up dari, misalnya contoh gua awam ya. 1, 2, 3 pasti ada ingredients yang dimasukin. Iya. Kan begitu kan poinnya kan. Nah, yang dimasukin ini kan cost, biaya produksi. Betul. Apapun bentuknya. Ya ceritanya tadi bahasa awam gue mau espresso kayak, mau susunya kayak, mau gulanya kayak, mau apa kayak, mau cengkeh kayak, apa gitu misalnya. Kita fresh made. Jadi kalau emang ada orang order gitu, levelnya apa, ya kita buatin yang fresh. Nah, buatin itu kan udah disiapin bahan baku kan cost, bro. Tapi kan sama, semua level juga bahan bakunya sama, komposisinya yang beda. Oh, gitu. Ya, makanya tadi gue bilang kalau lu pertahanin dengan pola yang ngasih banyak pilihan, banyak orang juga, iya mungkin temanya berbeda ya, nggak harus level-level tertentu dengan kopi apa segala macam. Tapi kan setidaknya dia udah nyiapin cost-nya di situ permasalahannya. Dan kalau rata masih mending. Penjualan level 1 sekian revenue-nya, 2 sekian, 3 sekian. Oke. Ya, go ahead man, ini keren, berarti memang semua demand terisi. Sampai level 4 dan level pro itu pas gue kemarin belum lama cek data, itu kan launching belum lama ya. Level 4 level pro itu ada fansnya setiap hari gitu, kayak ada loh yang keluar dan jumlahnya konsisten gitu. Level pro ada penikmatnya juga. Anak agensi mana lu sampai dipecut kayak sapi perah begitu kerja? Gue pengen tahu gue. Lu masuk kantor subuh, kelar subuh apa gimana sih? Kayak butuh banget 4 apa pro banget tuh, otak disegerin tuh sampai melek. Ada tuh. Ada penikmatnya. Gile, beban banget tuh kayaknya di keluarga tuh dia ya. Kayak stres banget tuh ya, biayain bininya sama biayain orang tua juga tuh biasanya. Tuh kejepit sandwich. Wah, kenceng banget. Mantep bos. Ya sama agensi paling ya kan. Yang dikibulin sama kliennya biasanya ya kan, suruh revisi mulu. Wah, kenceng banget tuh ya. Mantep. Daerah Blok M nggak kira-kira? Banyak agensi soalnya di sana. Lu buka cabang. Tapi market kita kantoran banget. Gile. Pronya kayak pahit kan? Enggak juga ya? Enggak, kita balancein. Kenapa gue mindset gue tuh kayak nambah tuh espresso mulu ya? Nggak melulu padahal ya? Nggak melulu. Caffeine level emang lebih strong, berasa gitu. Cuma nggak bikin kayak pahit banget gitu, enggak. Ya itu tuh. Oh ternyata malah itu yang paling gede. Coba ini buat masukan juga teman-teman semua. Ternyata kan demand Indonesia tuh penikmat kopi tuh jangan-jangan udah bosan sama yang begini-beginian. Yeah. Kita nggak tahu. Takutnya kan kalau kata barista kan kopi susu kan lemah gitu loh. Iya kan? Ya masih kopi susu gitu kan. Karena anak-anak Cipete aja ngegoreng gitu kan. Nah, apa gimana nih perkopian nih? Paling gede? Paling gede apanya? Revenue, omset dari level itu. Masukkan aja. Gue mengukur demand di kondisi Jakarta deh, Jakarta dulu. Paling banyak balance di level 2. Oh, balance deh. Balance. Ya. Ini level berapa nih? Itu nggak pakai level. Oh, nggak pakai level. Yang ini yang level cuma yang di kopi susu. Kopi susu ya. Level 2 ya. Oh, ternyata nggak juga banyak yang minta strong juga ya kopi susu ya ternyata ya. Banyak kok cewek, apalagi market cewek juga banyak yang pilih level 1. Level 1 juga banyak fans. Iya, maksud gua banyak yang soft semua. Banyak. Rata-rata. Berarti maksudnya biar ngukur insight buat temen-temen terkait dalam hal ini juga ngegedein strongnya itu ternyata di Jakarta mungkin ya, meskipun ini bukan kualitatif ya surveinya ya, ya berdasarkan Golden Black aja gitu. Ternyata banyak yang ringan-ringan ya. Iya. Karena memang marketnya kopi susu kali ya. Betul. Market kopi susu kan emang bener-bener masuknya sebenarnya belum lama ya. Kalau taunya kita dulu masih belum zaman kopi susu gularen, kopi susu ya latte gitu. Kalau mau manis pakai gula gitu kan. Iya betul. Tapi emang pas kopi susu gularen ini wah beda banget lagi ternyata, pakai gula aren cair, pakai segala macam dimodif gitu. Wah ini sih lebih ke lidah Indonesia banget gitu. Di Indonesia kan sukanya yang strong gitu ya. Makanan yang kuat-kuat rasanya kayak makanan Padang gitu. Mau dari daerah manapun pasti punya makanan kuatnya gitu. Salad aja di Indonesia dibuat strong banget rasanya, gado-gado gitu. Iya betul. Iya Kuat betul. banget. Nah, kopi susu pun begitu. Latte kan cuma kopi sama susu light banget ya, pahit gurih aja gitu kan. Pahit gurih, asam atau enggak. Pas ada gula arennya atau rasa-rasa lainnya rame. Wah, emang lidah kita nih. Gitu. Iya memang beda sih. Saya makan KFC di boykot nggak sih?
Gue emang demen aja pinggir-pinggir. Ya Gak kan? bahaya Pak? Ya enggak lah. Oke. Kan manusia bebas pendapat. Masa berjenggotan juga mau diserang? Kan kita sekubu bro, sekubu kita. Gini. KFC di Indonesia sama KFC di Saudi beda bro. Di sana agak hambar menurut gue. Oke. Atau enggak McD boikotnya sih. Ah udahlah, orang lagi edukasi lo kenceng banget lo, kanan banget lo. Misalnya McD di Indonesia sama McD di Saudi juga beda, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan ternyata ada beberapa cocokan ke lidah orang Indonesianya. Mungkin McD spicy ada di sini aja kali ya. Nah, iya benar. Ya kan? Emang Indonesia banget. Iya. Iya, emang kita harus adaptasi banget sama market yang ada kan. Nah, ini ngomongin market. Coba deh ya. Gue pengen agak teknis. Boleh. Biar Obi juga kepanggil anak baru. Maksud biar lu bisnisnya mulu dibahas tenang aja, santai Bi. Ini gue masuk teknis production sekarang. Gaya-gaya lu mainnya kayak gimana sih? Bagi 2K, Robusta sama Arabica atau berapa persen? Tergantung produk. Boleh teknis nggak? Ya lu ada yang mau lu bocorin monggo, ada yang gaya-gaya lu monggo lah, berbagi lah. Gue lagi mau masuk ke production sekarang nih. Untuk kopi susu kita pakai campuran Arabica juga. Soalnya kopi susu itu kan cenderung manis gitu ya. Kalau pakai full Arabica, sepengetahuan gue aja yang seperti ini di kopi, Arabica di saat kena manis itu rasanya kalah. Karena Arabica itu lebih ke arah rasa-rasa yang fruity, acid dari lime gitu, yang emang ditonjolin untuk rasa kopinya gitu. Kalau Robusta itu mau dicampur pemanis, rasa bold dari pahitnya, bodinya itu kuat. Jadi kita tetap pilih ada Robustanya. Oh iya, memang Arabica acidity-nya lumayan tinggi tuh. Tapi kenapa gue demennya agak-agak asam-asam gitu ya? Kalau gue, misalnya kalau asam gue nggak tahu nih, bro. Agak-agak asam gitu berarti Arabica lebih banyak. Arabica full, nggak ada campuran Robustanya? Nggak ada. Kita juga ada yang kayak gitu. Oke. Kita ada Arabica full juga. Tapi jangan terlalu asam banget sih. Segini cakep nih. Ya. Cakep nih. Terima kasih. Aldi ya, sorry banget nih. Kayaknya gue bakal hijrah nih. Pas. Kadang soalnya lu agak kenceng banget memang kadang gitu. Arabica full tapi pakainya setiap hari. Kayaknya ya. Ya. Berasanya gitu. Ya kadang gini, gue kalau di V60, gue ngomong bentar ya ke V60 bentar ya, di luar Americano. Kintamani itu kayak orange. Gue tuh kayak kadang ngefruity gitu. Jadi gue kalau Americano yang biasa tuh, gue bukan bapak-bapak gitu loh bro. Kan gue kan Gen Z. Jadi maksudnya nggak pengen yang kayak terlalu pahit strong gitu. Memang lu di mata perkopian lu kayaknya suhu banget gitu ya. Cuma maksudnya gue nggak butuh itu sih. Gue butuh kenikmatannya gitu. Tapi lo nggak bisa bilang Kintamani gitu. Kintamani terlalu luas. Satu gunung. Orange berarti tasting notes-nya. Iya. Yang lu bahas. Tasting notes itu bisa keluar dari, ya emang bijinya mungkin ada, emang bijinya itu ada andil dari rasanya gitu. Tapi yang banyak banget ngambil andil itu sebenarnya setelah diambil buah cherry kopinya itu, diprosesnya gimana? Natural kah, full wash kah, semi wash kah, kayak gitu. Itu mempengaruhi rasa. Habis itu peran penting laginya di roastery. Habis roasterinya itu dia ngegorengnya itu gelap banget kah atau terang kah kayak gitu, sampai andil terakhir ya di barista. Nyeduhnya bener nggak? Gile. Kita mah taunya mah minumnya doang ya. Oh, lu dijagain banget begitunya. Jaga, Pak. Baristanya, barista juga punya andil juga tuh di situ tuh. Andil besar banget. Dari ya. Oke, kesalahan baristanya pas di mana? Misalnya tadi atasnya udah bener, taunya di fatal, keplesetnya di barista. Kan kesel banget ya. Servis ya pasti ya. Tapi dulu awal-awal di saat mungkin kalau lagi nggak awal-awal sih, sampai sekarang kalau emang lagi hektik banget gitu, ya namanya human pasti ada errornya, ada capeknya kan. Jadi di saat mereka udah capek, ya itulah mungkin kejadian kesalahan human error. Nah itu yang jadi PR kita. Alhamdulillah sekarang udah hampir clear gitu. Kalau kita udah hampir kayak di setiap monthly meeting itu report komplain, apalagi tentang produk, yang nyampe ke customer service kita paling cuma 3, 4, 5. Oh ya? Iya. Nih gue dari sudut pandang, gue coba keluar dari sisi konsumen lah ya. Dari sudut pandang luar.
gue taunya tuh kayak kopi bercandaan. Mohon maaf. Karena kan Golden Black kagak kopi banget kelihatannya. Tasya Farasya pula kayak ibu-ibu sosialita gitu kan. Kita kopi yuk gitu. Ternyata dalamnya seserius ini gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Serius Pak, kita serius. Iya, jadi kayak kopi main-main, oh viral, cobain lah gitu. Tapi maksudnya kan kayak ya lu tau lah maksudnya karena mungkin figurnya perciwi-ciwiannya loyalisnya Tasya dan seterusnya kali. Jadi kita ngeliatin kayak ngapain gua kemari ya? Itu yang kita suka dari Kak Tasya. Pas awal kita bridging ke Kak Tasya, kita ngobrolin ide gitu awalnya emang ini produk, kita nggak mau main-main. Kak Tasya tuh Masya Allah kita bangun Golden Black 9 bulan paling lama di produk. Kak Tasya itu dengar cerita juga ngebangun brand makeup Mother of Pearl 2 tahun Pak. 2 tahun baru di lama di produk, Aren di produk. Dahsyat asli, nggak main-main itu tentang produk. Kita waktu awal meeting sampai kita komit pas meeting, kita nggak launching sampai kita preferensi kita lagi balik. Kita ngerasa ini nggak ada kopi susu yang lebih enak dari yang punya kita saat itu. Oh sih, yakin loh? Yakin, sampai kayak bisa kita bilang kopi susu gula arennya lah ya gitu. Kita coba-coba, pas udah jadi ini kayaknya enak deh nih. Terus kita udah punya level juga waktu itu, kita beli merek lain, kita coba, udah lebih enak. Oh ini di level ini nih, oh ini apple to apple-nya sama level ini nih. Oh iya lebih enak. Sebentar bro, itu enak versi lu apa gimana preferensi nih? Kita balik. Objektif nggak nih? Ya, kan bisa jadi menurut lu enak, menurut gua enggak. Kita nyoba berapa orang lumayan. Lu FGD? Fokus group discussion-nya berapa orang lu paneling gitu? Siapa yang menjadi tolak ukur sampelnya memang kopi banget nggak tuh anak? Banyak. Kita kayak suka ngundang teman atau ngirimin ke teman gitu, kita minta cobain. Kak Tasya juga revisi sedikit aja, ada penurunan berapa, kita kasih Kak Tasya coba juga. Segitu juga, preferensinya bareng-bareng, luas banget. Makanya sampai itu salah satu level ini juga salah satu keresahan juga ya, kayak preferensi orang luas banget gitu, kayak kuat banget kopinya lah, orang light banget kok gitu. Tapi jadi kayak ya udah kita buat leveling aja ini kayak gitu. Gue nggak tahu. Menurut lu saat itu yang lagi megang siapa? Ya terserah lu mau ngasih inisial kayak atau gimana. Kan sampai lu bilang katanya kita berani jamin garanti ini yang paling enak dari yang pernah kita coba, udah levelnya segini terus kita udah pastikan segini lagi. Waktu itu nggak mungkin mereka sebecanda itu kan? Iya, nggak ada bercanda juga. Kopi-kopiannya mereka. Gue bilang sesuai preferensi kita. Iya, maksudnya tapi ada yang beneran, ada yang beneran enak kan maksudnya? Iya, kompetitor lo banyak yang enak. Yang serius banyak. Tapi lu pasti pengen lebih unggul lagi. Apa minimal? Kita usahakan. Emang mentoknya di mana nih perkopian bro? Masa ada lagi. Masa berarti mereka culun dong? Kan nggak mungkin juga kan? Mentoknya di mana emang ya? Kopi gue nggak tahu ya. Kalau makanan mungkin ada bisa ketakernya tuh, keasinan misalnya. Kalau ini kepahitan gitu. Tapi kan katanya ada yang bilang, nggak balance. Wah gila, berat juga ya. Balance antara si tadi Arabica Robusta tadi. Enggak juga ya? Semua komponen, semua yang masuk ke botol itu, ke gelas itu matters. Oh, nah, gue pernah ngeliat ketika R&D itu ada yang apa sih di hidung apa ya? Di satu-satu gitu. Oh, itu cupping. Itu dia ngapain sih? Itu nyobain biji kopi. Jadi kok ke hidung? Ke hidung deh. Aroma hidung. Terus dia ngapain ya? Gue lupa lagi. Cupping. Jadi biasanya tuh kalau cupping itu banyak biji kopi nih, dicoba nih habis di roasting, dicoba misal ada 20 mungkin ya, biasanya 20 cupping gitu, 20 dicoba, digiling dengan suhu yang sama, digiling dengan apa lupa namanya, green size yang sama, terus air suhu yang sama gitu, dicobain satu-satu. Itu emang beragam banget tuh rasa kopi. Yang tadi lu bilang ada orange itu, itu bisa ketemu. Mungkin turunan dari acid, fruity-nya dari mana, orange gitu. Oh, oke. Nah, cuma kalau tentang edukasi kayak gini,
gue coba mewakili dari orang marketing ya. Ya. Terlalu produk kan konsumen juga kayak nggak peduli ya. Betul. Iya kan? Betul. Misalnya contoh kayak gue tadi habis main dari Kalbe gitu ya, kan ada banyak di situ kan. Tadi gue ya dapat kesempatan diundang sama mereka untuk sharing-sharing lah. Perkembangan sekarang market gimana dan seterusnya. Itu ya gue sebut saja lah, ngelihat ada Prenagen di situ, ada timnya apa tadi tuh Kalbe tuh. Ya gitu-gitu lah ya. Ada Morinaga gitu kan, ada Hydro Coco gitu ya. Dia cerita. Memang mereka juga menyadari ketika Prenagen susu kan biasanya kan gitu kan dikasih tanda panah, ada asam folatnya, ada ininya, ada itunya, kelapa murni lah segala macam. Konsumen kayak nggak peduli gitu kan. Boring kalau Iya produk kan? doang, kalau kita jualan produk doang gitu. Makanya konten pilar yang emang komposisinya pas itu penting banget. Makanya kita kalau ada pembukaan cabang gitu, kita ibarat main pinball, kita keluarin bola baru nih. Bola baru di cabang baru itu kita keluarinnya gebrakan yang seru gitu, kayak dari online activity-nya kita bikin game. Kita pernah bikin game yang di pembukaan cabang mana ya? Kelapa Gading kalau nggak salah, itu kita bikin game. Ada mana sebelah tuh? Yang berepisode-episode gitu. Kayak selesainya 3 hari. Ya bikin series gitu. Oh, ada hadiahnya berapa? Ada hadiahnya. Kayak mana? Coba lihat dong. Udah jauh kayak Kelapa Gading. Oh, emang jauh bro, dari sini Kelapa Gading jauh banget. Memang utara ke barat jauh bro. Gile, peruangan semua ya ternyata ya. Itu ada. Ini Lebaran. Boleh lagi? Oh, THR ya, konsep-konsep THR ya. Kalau kita suka kayak bikin riddles juga. Terus kata Tasya bagi-bagi uang ke customer. Oh, jadi yang lainnya tidak dipastikan. Gue juga jarang sih menemukan di akun-akun coffee shop, tapi dengan ngajak jadinya akhirnya dia merasa terwakili, ya kan, interaktif, engagement. Itu yang mungkin banyak dilupain sama kawan-kawan kita yang bangun coffee shop, karena taunya produk dan produk. Itu banyak banget yang sangat disayangkan gitu, coffee shop yang apa ya, bisa dibilang yang kurang fokus ke online marketing. Iya. Itu wah sayang banget gitu kalau cuma jualan produk sama tempat semua orang punya. Nah ini gue butuhin saat ini nih. Kayak tempat bagus banyak yang punya, produk enak banyak yang punya gitu. Ya, terus kalau lu cuma fokus di situ, nggak fokus di online, market lu ya orang-orang sekitar situ aja yang lewat-lewat aja paling kan. Mereka juga online kok posting, tapi bukan makna postingnya itu bukan posting ya. Kan banyak orang menyalahgunakan, gue posting kok, ayo di order gitu. Tapi ternyata mungkin engagement nggak kebangun dari situ ya. Nggak kebangun dari situ. Itu yang banyak strateginya yang harus dipikirin matang. Iya, yang dilupakan sama kawan-kawan kita di coffee shop gitu kan. Memang disangkanya market kopi kayak salon baik gitu, ya kan, nyantai gitu kan, chill banget gitu. Tapi kan butuh interaktif apa enggak gitu. Nah ini ya. Ya ini. Tebet nih. Enggak. Ini apa? Oh clue. Jadi lu buat kayak apa sih namanya istilahnya, game show apa? Ya game harta karun treasure kayak bikin begitu ya. Yang ikutan cuma 3 orang yang ikutan offline-nya. Tapi yang ikutan online-nya banyak banget, pada antusias banget gitu. Seru amat. Jadi dan sampai nungguin besok gimana, penasaran beneran sama hasilnya ada di mana sih cabang sebenarnya gitu. Oh jadi ini tebak-tebakan kira-kira kita buka cabang di daerah mana gitu ya? Yang itu We Are Here ini apa? Di mana kalau kasih cabang GB sebenarnya? Ini jawabannya? Reveal-nya. Ini menarik. Oke. Yang menang dapat berapa? Lupa ya, berapa tuh ya? 5 juta. Lumayan banget. 5 juta. Oh, 5 ini. juta total ya, dibagi ke banyak followers juga. Oh enggak, yang offline ya. Kalau enggak salah 3 juta. Yang pertama 3 juta, yang kedua 5 juta. 1 juta tuh. Dibagi-bagi. Bagi-bagi ya, total hadiah sekian dibagi-bagi. Iya. Sama buat yang pemenang online juga. Oh, yang online juga ya. Jadi nggak cuma di offline doang ya. Yang kayak gini-gini kan mungkin ya gue nggak menyalahkan teman-teman yang fokus di perkopian, foto produk kopi ya kan, wah gini, mantep-mantep lah pokoknya lah ya. Cuma hati-hati kalau nggak ada engagement sama audiens itu ya. Nggak ngebangun brand, maksudnya nggak ngebangun apa sih namanya, engagement. Tapi kalau ada yang bilang gini gimana? Ya memang kami
kopi-kopi yang seidealis itu gitu, sesenja itu. Jadi ngapain gue jadinya jadi kayak kopi bercanda. Itu gimana tuh bro? Misal gue nggak tahu ya, gue random aja. Ya mungkin kan goals hidup orang-orang beda. Jadi ya kalau kita goalsnya emang pengen ngebesarin ini biar bisa sampai seluruh Indonesia atau keluar negeri gitu kan. Jadi ya kita banyak belajar lagi. Jangan nyoba-nyoba inilah. Tiap negara, tiap kota lu bedain nggak? Karena kan behaviornya beda-beda, lidahnya sama. So far kan masih Jakarta sama Bogor ya. Masih mirip-mirip so-so ya. Kalau kira-kira kalau pindah terawangan mungkin lo sampai ke Jogja gitu ya, yang mungkin preferensinya lebih manis, mungkin mungkin bakal ada survei ulang sih. Iya, Jawa kan biasanya mungkin sukanya agak manis misalnya. Itu jadi mungkin lo DNA lu akan berkurang dong, hilang dong gaya-gaya lo. Enggak gitu, kopi enggak gitu ya? Kita punya apa namanya identity kita dirasa. Kalau kita cobain gitu, kita punya sesuatu yang beda. Yang gua nggak tahu ya, gua random ya. Yang aftertaste di terakhirnya gitu nggak sih? Itu lu americano terlalu luas. Oh susah ya. Kopi susu. Aftertaste-nya emang beda juga. Itu juga beda. Iya kalau ini kayak ninggalin sesuatunya. Nah, kalau gue sukanya americano tuh pasti situnya tuh. Itu memang agak beda tuh. Bener. Itunya bukan, nggak melulu di situ kalau dia kopi susu. Nggak melulu di situ. Tapi kalau si kopi susu americano gitu kayak tadi yang Mas Dery sempat bilang juga kayak serius lo ya bikin kopi ya gitu ya. Iya. Itu salah satu keresahan kita juga. Kenapa? Beberapa orang ada yang underestimate gitu. Sampai pas nyobain misalnya anak kopi banget gitu ya. Ngelihat ini kayak kopi susu gula, kopi susu banget gitu. Tapi pas cobain americano kita atau latte kita gitu. Wah, lu serius juga bikin kopi ya? Iya. Bro, nggak ada yang main-main, bro. Nih gue maaf ya, gue nggak usah sebut namanya lah. Kalau gue memang americano base lah, jadi ya udah di situ gitu orientasinya. Ada yang sampai sebecanda itu, kayak ngelawak. Gue bilang, ya, ini kopi apa lapor pak nih gitu. Bener, ya masa pengen gue sebut ya hampir di kepala. Bercanda bro, kayak gue pikir kayak maaf ya, ini buat lu yang ngerasa aja, coba deh lu R&D ulang deh. Gak asal kopi warna hitam doang. Gue pernah cobain, ya Allah, ini essence beli di Shopee, ini bubuknya nih Pop Ice. Sumpah bro, gue bilang ada. Ya bercanda nih orang nih. Ada loh yang kayak gitu-gitu loh. Tapi ngesetnya tuh kayaknya tuh kopi banget gitu. Banyak juga yang sayang banget tuh, udah setup tempat bagus-bagus, pasti investasi gede banget tuh di tempat, kopinya nggak serius gitu. Aduh sayang. Takut nggak BP aja. Iya bener. Coba gue menantang yang lu ngerasa kopi banget deh. Coba nih anak-anak skena kopi, lu cobain deh. Nah mampir. Sekaligus gue mau kritik pedas juga tadi. Boleh. Simple sih, gimana ngomongnya. Kenapa lu cuma bawain gue 1 cup gitu loh? Banyak. Gue bawa 1 styrofoam. Itu kritik gue begitu aja sih. Keselnya. Kasian. Gak ada di soal rasa. Cakep nih, bener. Serius ternyata, Obi serius nih ternyata orangnya dia. Gak bercanda nih Obi nih. Gue kayak feeling aja badan lu fit gitu. Terus kayaknya lu gak minum manis. Gue bawain aja americano tadi sekitar 5, cappuccino 5. Mungkin atau lu masih minum susu juga. Ini gue bukan karena lu yang ngomong nih ya. Ini gue beneran. Yang biasa, gue gak mau nyebut merek. Memang iya, tadi kita syuting sebelumnya, salah satu partner saya juga, kawan saya, sahabat saya, begitu gue cobain yang itu, terlalu asem. Oke. Nah, sebenarnya tuh gue tuh cuma pengen agak bedain ke americano pada biasanya. Gue nggak suka terlalu yang kayak template, bukan so beda ya, tapi memang gue nggak suka yang kayak pahit udah gitu doang. Iya. Emang akhirnya gue nemu tuh esensinya americano itu kan, nggak cuma pahit. Iya. Nah akhirnya gue nemu. Nah kali ini gue gak mau ngomong brandnya lah. Tapi kalau tadi lo dengerin dari awal mungkin lo tahu yang dimaksud kopi yang gue minum tuh apa. Akhirnya gue nemu. Nah yang kayak gini nih gitu. Cuma jujur gue gak tahu apa bapernya gue aja ya. Belakangan ini kok jadi kenceng gitu ininya, keasamannya. Gue sebenarnya mau ngomong tuh sama anak-anak, nggak tahu apa nge-grindnya ngaruh gak sih? Ngaruh. Berarti Iksan tuh ngaruh. Nggak nge-grindnya, kita kan udah beli ini, tinggal di grind. Kita sampai niat sendiri kita beli.
mesin kopi. Beannya apa gimana sih? Tinggal diseduh. Oh, udah di grind dari sana. Iya, tinggal diseduh kok, tinggal di grind. Udah di grind, tinggal diseduh. Harusnya nggak ada beda kan? Tapi kok Beda belakang ini dong. jadi Rasio air dan kopi. nah, salah berarti tuh. Soalnya saya mau bilang kok jadi kayak agak Terus itu yang lu grind itu biji kopi buat espresso atau buat manual brew? Nah, entar dulu sebelum ke situ ya. Akhirnya oke lah anyway. Jadi kayak kenceng beda. Cuma pas ke ukur-ukur sebetulnya ini masukan juga nih ya. Jangan ninggalin americanonya banget. Kalau versi gue bahasa gue awam banget ya. Gue nggak tahu lah istilahnya nggak. Masih pengen punya bodinya. Iya itu. Iya. Ya gue nggak keterima di scanner coffee shop ya. Nggak bilang body ya. Sorry. Oh, itu bahasa anak coffee shop ya? Iya, kan kalau jadi gue tahu tuh, oh body ngomongnya, oh iya deh, sorry, gue pengen ada bodinya tuh, ngebolt gitu tipis. Iya, ada bolt ya. Iya, soalnya lama-lama kayak, kok awal-awal dapet nih, lama-lama kayak, kok agak terlalu. Sebenarnya gue mau ngomong, gue bilang peran penting juga yang nyeduh. Makanya kopi lo tuh diolahnya gimana? Jangan-jangan biji kopi buat di espresso, di mesin espresso, lo pakai buat manual, buat seduh. Biji seduh ya buat seduh. Nah, tuh gue nggak tahu tuh, coba deh. Kita manual brew. Oh, oke. Metode seduhnya apa? Pokoknya gue suruh anak-anak deh, suruh set. Pokoknya gue maunya kayak gini. Metode seduhnya? Hah? Metode nyeduhnya tuh Ini baru kali ini nih ngebedah nih secara natural begini nih. Gimana tuh, Dim? Tapi waktu itu pas lagi nyeduh pakai kaos apa kutang? Nggak, takutnya air keteknya turun, air ketek. Asem banget belakangan ini. Nggak, serius. Ini gue becak. Ini gue lo bilang terlalu asem mungkin. Nggak, gini. Gue mau izin gue ngomong dulu ya bro ya. Gue pengen tetap ada bodinya. Ini dasarnya dulu deh. Yeah. Terlepas dari perseduhannya. Ya. Memang pergeseran ke asamnya nggak begitu signifikan. Tapi gue pengen beda dari agak keluar lagi dari nggak terlalu yang pahit doang gitu loh, nggak terlalu espresso doang gitu. Bahasanya gitu kali ya. Iya. Dah. Set tiba-tiba sebetulnya tuh bedanya gue kayak nggak ada pilihan lain. Itu bahasa gue tuh susah banget dari keluarnya. Gue nggak ada pilihan lain. Pokoknya gue nggak mau kayak nemunya tuh yang kayak biasanya cuma kayak flat. Kayak bubuk Shopee, beli di Shopee. Iya. Itu kan kopi hitam. Gitu ya gitu. Kayaknya nggak gini deh americano yang asik gitu. Ternyata keluar tuh dikit dari DNA-nya. Nemu nih. Tapi sebenarnya nggak terlalu asam juga gini ini, gitu. kan. Nah, yang ini tengah-tengah, gitulah. Gimana ngomongnya ya? Satu, ini prosesnya udah beda. Ini pakai mesin kopi ditambah air gitu kan. Kalau emang manual brew, gue denger dari maunya lo, nanti mungkin bisa lo coba beli biji kopi yang prosesnya itu semi wash atau full wash. Bodinya masih ada, asamnya nggak terlalu. Lo ngomongin apa sih barusan? Proses dari biji kopi. Gua nggak paham dari, kan nggak, jadi gimana? Pokoknya bikin kayak gini gitu. Gimana tuh bilangnya? Cari yang proses biji kopinya semi wash. Full wash. Full wash. Full wash kan bener. Yang Jadi dicuci tuh ya. Washnya dicuci banget tuh biar. Ya, sama proses di sana. Iya kan, wash kan cuci maksudnya kan? Betul. Sama di sananya. Oh gitu. Nah udah gini. Masih ada nggak? Ganti ke sini aja. Hah? Pakerin sol, kata amandel gue emang kotor. Ya ada, masih ada nggak sisanya? Udah beli banyak ya kita ya? Ada. Masih ada buknya. Masih ada? Enggak, udah, kalau udah habis kita ganti ke sini atau bagi-bagiin. Ini bisa nggak yang gue seduh juga? Jadi repot bro, nggak usah gue gojek-gojek deh, gue tiap pagi. Bisa. Gimana caranya? Ada yang udah di grind? Nanti gue kirimin udah di grind. Tapi lo jual juga udah di grind? Metodenya apa? V60 ya tadi ya? V60? Nggak di grind di sini nggak? Enggak lah. Gimana? Kalau di Custom? grind fresh lebih enak lagi. Lu tapi jual gitu nggak? Kalau lu ngerepotin lu? Enggak repot. Tapi emang jual juga kayak gitu? Enggak. Lah gimana? Ada tapi. Bisa. Bisa. Tapi gue beli tiap hari. Kita bayar aja. Emang bayar. Ya, Tuker reels deh gratis. Masuk tuh jiwa exposure-nya tuh. Enggak, tapi serius beneran memang gue beli. Kayak gini pokoknya. Gimana tuh? Tengah-tengah tuh. Makin di sini doi makin asem. Apa gue baper nggak tahu, apa pas ketemu ini jadi pas ya, gue nggak paham gitu. Pokoknya gitulah. Ya nanti bisa lah. Ya gitu ya. WA aja nanti. Gitu. Sorry nih yang nonton barusan, kan gue gak nyebutin brandnya. Ya mungkin lu ada yang diulang. Kan versi gue nih. Kedepannya lu buka ini akan ada next lagi atau gimana bro? Ini ngobrolin pergeseran behavior endemi.
kan ini kita bangun pas lagi pandemi. Mm-mm. Kita bangun pandemi yang mana consumer behavior cara mereka ngopi itu udah berubah juga dari yang ke coffee shop, kerja di kantor sampai di rumah aja ngopinya gitu. Nah, kita waktu itu buatnya makanya konsepnya to go. Nah, karena sekarang udah behavior udah berubah lagi, terus wah udah rame lagi nongkrong nih gitu. Nah, target awal kita nih di tahun 2024 kita pengen buat yang dine in. Oh, karena behavior sekarang tuh udah berubah, udah dipakai buat meeting. Iya, WFC. Manusia kan makhluk sosial, jadi lebih ketemu. Tapi udah lu riset tuh, kan jangan-jangan mungkin konsepnya nggak dipakai lama-lama buat nongkrong, atau malah blunder secara cost karena listrik, karena wifi. Kan pasti ada tuh begitu itu, lu nambah SDM buat waiters. Bisa diatur lagi nanti. Oh, Ada adjustment lagi lah, namanya adaptasi kan. iya. Tapi ya sih sekarang jadi nongkrong lagi sih memang. Nongkrong banget lagi. Lumayan berasa juga tuh ketika sekarang lu tugu terus akhirnya itu apa bentuknya apa? Komplain gitu datangnya. Bangku nggak ada bangku gitu nggak? Enggak juga sih. Kayak kita sendiri juga udah balik nongkrong lagi. Udah jarang kirim-kirim online lagi. Udah sering nongkrong juga kitanya. Jadi kayak Dari awal juga. penjualannya paling banyak online apa paling banyak yang datang? online. Nah, itu kan masih bagus, Bro. Bagus. Coba pengen nyoba aja. Apa ya, bukan pengen nyoba. Kita mau bikin dine in. Kita mau buat dine in karena emang mimpi kita juga dari awal. Dine in itu kita pengen banget cobain konsep baru yang emang Golden Black ini lu kan selama ini experience di produknya ya. Nah, ini kita pengen buat tuh Golden Black yang experience-nya bener-bener dari lu datang sampai lu minum di situ, makan di situ, lu kerja di situ tuh nih Golden Black gitu. Tapi kan kalau udah tempatnya udah kayak gini, berarti lu harus nanti cabang yang berikutnya dong. Cabang berikutnya. Iya, karena udah setnya udah lu Iya, agak beda. susah tuh. Nggak di cabang ini tetap ini. Iya, Nanti kan- bakal buka cabang kayak gini lagi juga, ada juga. Nah, Nah, pasti- ini konsep baru aja yang lagi kita goreng nih. Jadi ada spacing ada space buat bangku-bangku kan pasti Iya. kan. Ayo cobain deh yuk kita bareng-bareng di cabang mana aja coba. Mungkin teman-teman ada yang pengen atau dekat rumahnya nggak melulu tadi kita ngomonginnya kan yang Kemang sama Bogor mulu kan. Iya. Sisa Kelapa Gading tapi sempat bahas. Kelapa Gading. Kuningan tuh di mana? Kuningan tuh di gedung BP Jam Sostek Oh tahu di lobinya. tahu dia nyasar orang kantoran juga lu ya. Rawamangun di mana? Hah? Beleza di sini dong. Iya, lagi mau perpindahan dulu. Loh, yang Beleza lagi diisi. Lagi kosong dulu sekarang. Bulan ini lagi kosong dulu. Pas. Kan Pasnya? deket. Iya, Lah kan gue baru kosong. tiap pagi nanti. Baru kosong Beleza. Baru jadi tadi Lu pindahin dari Beleza ke mana? Apa dari mana ke Beleza? Jadi yang tadi gue sempat cerita juga kalau pergeseran itu terasa banget tuh behavior yang endemi itu. Iya. Sampai bukti nyatanya beberapa cloud kitchen yang dulu hype banget pas COVID Udah udah tewas. padat banyak yang itu. Nah, Iya. itu Beleza tadinya kita cloud kitchen. Oh ya deket kita padahal tuh. Dekat banget padahal. Tapi kita pindah nggak jauh kok. Kita akan pindah ke Oh ini masih dirahasiakan karena ntar bagian dari games tadi. Lu ngomong aja kan gue doang. Disensor, sensor ya editor, Diki ya. Dik sensor Dik. Hah? Lah deket juga dong. Ya, kan gue geser nggak jauh-jauh. Pindahnya Deket, ya. cakep. Dari situ. Wah gila anak kampus tuh bos. Tadi A/B testing lagi anak kampus. Anak Gila. kantor udah checklist, anak kampus cobain. Wah, tadi disensor. Nah, ini gue bagian dari kolaborasi. Lu potong video gue biar gue juga dapat exposure-nya. Boleh, Lu potong, lu aman. goreng video yang tadi. Lu bantuin gue lo. Lu jangan eksis sendirian lo. Lu potong, tebak kira-kira cabang mana yang disensor di podcast kasih solusi. Ya, Nah, boleh. ya. boleh, Goreng boleh, juga, boleh. ya Oh, kan? menarik. Menarik ya, yang tadi barusan tuh. Nah, lu kan mau pindah nih. Ya. Nah, kan itu barusan kita obrolin gitu. Maksud gue kan, Mulut gua kebaca banget tadi kayaknya. enggak nanti kita kasih stiker aja. Kita kasih stiker api gitu. Nah, kan gitu tuh. Bisa. Tapi nggak tahu waktu bahkan dong. Nggak apa-apa udah. Jadi obvious. Jadi orang bisa rekan-rekan. Ini Ya. orang ngomongnya apa? Nggak usah ada stikerin ya Diki ya. Emang kita nggak sesusah itu juga aslinya sih. Ya udah lu Bikin ngomong tuh. Tadi yang bunyi di sensor itu ada di cabang mana? Lu bayar gua 5 juta kalau mau gua bocorin. Ayo DM ke Instagram gue. Enggak. Tapi lu tebak ya. Nanti lu komen tuh. Nanti video tadi lu potong. Habis itu lu posting di tempat Bisa. lu.
Gitu. Abis itu lu mention kasih solusinya gede, caps lock, kasih solusi ini abis tampil di sini nih gitu. Ya. Kan gue emang gila penonton, jadi biar kesebar juga. Bro, pokoknya nanti gue coba tunggu yang tadi diomongin cabang yang itu karena cluenya dari gue deh. Dekat kantor kasih solusi. Ya, kantor kasih solusi ada di mana? Nah, lu search aja di Google itu ada tuh. Nah, itu clue. Nah, tuh ya PT Kasih Solusi Usaha Indonesia. Karena kami satu kecamatan, bener gak sih? Sama disensor lagi. Untung disensor. Ada 2 curang banget lo ngeliat bibirnya sama bibir gue. Ya udah lu tebak lah tuh. Dekat kan satu kecamatan kita sama itu kan? Satu kecamatan. Seberang. Enggak, sebentar. Itu kecamatan sama gak sih? Seberang. Kelurahan paling sama. Ya enggak lah, kelurahan beda. Beda ya? Ya pokoknya dekat itulah. Cluenya itu dulu. Nanti kan lu tajam lagi cluenya. Pokoknya dekat kantor Kasih Solusi. Karena gue bilang dekat. Ya. Nah, itu masih bukan yang yang online yang dine-in gue bilang ya. Ya, gue mau mainan ikutan di games lu dong. Bentar, kalau di situ berapa kilo? Ya. Kan kilo kan bisa kemana-mana tuh. Bisa. Nih, clue yang tadi, ya, lu mau pindah dari Beleza ke situ. Kalau di sini, lu mau ngambil yang mana? Yang atas apa yang bawah? Kilonya. Yang bawah kali biar enak, angkanya jadi bulat ya. Yang nomor 2 ya. Ya. 2 kilometer. Dekat dong, satu kecamatan berarti kalau gitu ya. Iya. 2. Cuma seberang. Iya, ya pokoknya itu ya. 2 garis lurus. 2 garis lurus. Kan kalau ikutin jalur pasti lebih panjang kan kilometernya. Wah, gila cluenya nih. Cluenya dekat kantor udah ada 2 clue tuh dan 2 kilometer. Lu tebak kan kilometer bisa kemana-mana. Kantor gue bisa ke sono itu kan 2 kilo. Ke sini bisa 2 kilo, ke sini bisa 2 kilo. Ini bisa 2 kilo. Nah, lu tebak aja tuh. Bisa dapat nanti katanya lu akan berhasil mendapatkan 200 juta rupiah. Dari Kasih Solusi. Gue ngatur. Nggak, urusan dia. Pokoknya nih kolaborasi ini cluenya di situ karena gue akan tungguin nanti. Tapi sejauh ini kalau kita mau cobain besok pagi, Senin, Kan nggak ada di Beleza. Belum. yang jauh nggak apa-apa. Kan ongkir tanggung Golden Black. Bisa nanti gue kirim, gampang. Senin jauh apa dekat sini Senin? Gue Senin di Solo, Selasa Nah, gue hari di pasar Senin maksud gue. Pasar Senen. Jauh ya? Jauh banget. Pasar Senen. Apa yang dekat tetap Kemang ya? Atau Kuningan? Kemang. Kuningan kayak deket ya? Kuningan aja Kuningan. Aman-aman. Lo mau kirimin? Iya. Bagus. Gila gue selamitan banget ya. Wah, salamnya bro buat Tasya sama yang lainnya ya. Teman-teman, nanti kita beneran deh gue coba ini juga croissant lo gue cobain. Ini juga nanti cobain jam 1 siang. Ini masih bisa nggak buat besok? Bisa. 4 hari aman. Ini berapa ada 5 banyak? hari. Kita ada di kulkas. Nggak tahu, saya kan di sini, di depan nggak tahu deh. Ya, di taruh tengah. Ya, buaya semua isinya hilang udah. Kalau lu bawa 5 mah lenyap, bro. Ih, pegawai gue mah selamitan semua, selamitan. Kopi hitam, iya. Kopi susu banyak banget padahal tadi. Hah? Kopi susu banyak. Iya, ini aja udah kita jagain. Ya kan, ini udah siap. Pokoknya nanti cluenya kalau teman-teman pengen tahu dia ada di mana, gua deket tuh cakep tuh kalau di situ tuh. Ya. Jadi kayak podcast sponsor ya. Iya bener. Iya bener. Iya lu kalau ngiklan di sini kan tadi kan lu emang pengen banget bikin gimmicknya kan barengan sama X Kasih Solusi kan. Itu mahal lo bro. 100 juta lu ngebrand gini nih. Serius. Boy, tanya no. Nih gue buka-bukain aja nih brand gini nih kisaran 100 juta. Sarung Belum gue tadi saat gue soal pakai itu tuh. Iya kan? Ada nggak Safir? Ada mana sini? Di depan ntar gue kasih hadiah ya. Soalnya orang tuh gimana ya? Lu jangan ngaku pengusaha kalau belum duduk di podcast Kasih Solusi masalahnya. Itu dia. Terima kasih sudah undang saya. Berarti saya valid ya jadi pengusaha ya? Weh, valid. Ya. Soalnya kan memang yang itu kan bekas bangkunya para menteri bro. Iya. Jadi nggak sembarangan duduk situ. Om Ded aja produksinya keren loh gue. Oh, iya benar Om Ded. Om Ded aja nginvest. Keren nggak bisa nginvest? Keren sih. Masya Allah. Gue yang ngemis. Kita kasih solusi.